Di depan gua orang tua dari dunia bawah, dua sosok, seperti dua nyala api hitam yang membara, bergejolak dengan amarah yang terpendam di bawah cahaya merah gelap mineral tersebut. Mereka adalah seorang kultivator hantu laki-laki dan seorang perempuan, wajah mereka tua dan pucat, aura hantu mereka bergejolak seperti tinta mendidih. Jari-jarinya yang layu mengepal, kukunya menancap dalam-dalam ke telapak tangannya, dan darah merah gelap menetes dari sela-sela jarinya ke tanah disertai suara mendesis pelan. Suara kultivator laki-laki itu serak dan parau, seperti amplas yang digosokkan pada sepotong besi, "Serahkan putriku. Serahkan putriku." Istrinya berdiri di sampingnya, menangis dalam diam, mata birunya yang dalam dipenuhi campuran keputusasaan dan kemarahan. Dia tidak meraung seperti suaminya, tetapi keheningannya lebih berat daripada raungan apapun, seperti pedang raksasa yang menekan tanpa suara. "Yusan, Yuhe, tenanglah." Gu Iki berjalan dari ujung jembatan gantung yang lain, jubah hitamnya berkibar. Mata biru gelapnya tertuju pada mereka berdua, dan suaranya mengandung sedikit rasa tak berdaya. "Ini adalah aturan klan, seperti yang kalian ketahui. Pengorbanan adalah aturan yang ditetapkan oleh para penguasa jurang yang berkuasa secara berturut-turut, dan itu tidak ditujukan kepada satu orang pun. Aturan klan bisa merenggut nyawa putriku." Suara Yusan tiba-tiba meninggi, dan aura gaibnya meledak, menyebabkan bebatuan di sekitarnya runtuh. Dia baru 16 tahun. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa dia harus mengisi celah itu? Yuhe akhirnya berbicara, suaranya serak dan parau, namun mengandung tekad yang teguh sehingga mustahil untuk menatapnya langsung. "Hantu 7, jika kau tidak menyerahkan putriku hari ini, aku akan mati di sini. Aku akan menghancurkan inti hantuku sendiri, bahkan jika itu berarti kita semua binasa bersama. Aku tidak bercanda denganmu." Gu Iki mengerutkan kening. Dia bisa merasakan energi gaib di dalam tubuh Yuhe tertekan dengan cepat. Dia tidak mengancamnya, dia mengatakan yang sebenarnya. Kekuatan itu ditekan hingga batasnya, dan bisa meledak kapan saja seperti tong mesiu yang telah dinyalakan. Penghancuran diri seorang Dewa Emas Luo Agung akan menghancurkan setidaknya tingkat ke-7. "Tenang." Gu Iki melangkah maju, suaranya terdengar sangat mendesak, "Putrimu telah dikorbankan. Bahkan jika kau menghancurkan diri sendiri, itu tidak akan mengubah apapun. Kau masih memiliki anggota klan lainnya. Orang lain." Yusan tertawa getir, tawanya dipenuhi keputusasaan. "Apa kau pikir kami tidak tahu? Mereka yang dikorbankan adalah orang-orang yang masa hidupnya akan segera berakhir, atau yang terluka parah. Setidaknya orang-orang itu hidup cukup lama, tetapi putriku baru berusia 16 tahun. Dia masih memiliki banyak waktu hidup di depannya, mengapa mengirimnya ke sana?" Gu Iki membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya hanya terdengar desahan. Dia tidak menemukan bantahan apapun. Mereka yang dikorbankan memang orang-orang dalam klan yang masa hidupnya hampir berakhir, tetapi Yulan tidak termasuk dalam kategori itu. Dia masih muda dan sehat, nasibnya seharusnya tidak seperti ini. Tapi tidak ada yang bisa dia ubah. Tepat ketika ketegangan meningkat dan energi gaib di dalam tubuh Yuhe telah meluas hingga terlihat jelas, serangkaian langkah kaki yang kacau terdengar dari bawah tangga batu. "Ayah, Ibu!" Teriakan itu menembus keheningan mencekam di jurang dunia bawah, seperti celah yang terbuka di kegelapan. Yusan dan Yuhe terdiam, serentak menoleh ke arah asal suara tersebut. Yulan tersandung dan berlari dari ujung tangga batu, tubuhnya dipenuhi luka dan jubah hitamnya robek, tetapi mata birunya yang gelap dipenuhi air mata, dan juga rasa lega karena selamat dari bencana. Dia terhuyung-huyung, hampir jatuh beberapa kali, tetapi berlari ke arah orang tuanya dengan sekuat tenaga. Energi gaib di tangan Yuhe tiba-tiba menghilang. Dia berdiri di sana dengan terstunet, bibirnya bergerak beberapa kali seolah mencoba memastikan bahwa apa yang dilihatnya bukanlah ilusi, sebelum dia tiba-tiba menerkamnya. "Laner." Yuhe memeluk Yulan erat-erat, menempelkannya ke dadanya, begitu erat hingga ia hampir ingin menyatukannya dengan tubuhnya sendiri. "Laner, kau hidup. Kau hidup." Yusan terdiam sejenak, lalu bergegas mendekat, dan mereka bertiga berpelukan sambil menangis. Terseduh-seduh, Yulan berskadeling di pelukan ibunya,
Suaranya serak dan gemetar, "Ayah. Ibu, kupikir aku tidak akan pernah melihat kalian lagi. Aku takut. Aku sangat takut." "Jangan takut, jangan takut, orang tuamu ada di sini." Suara Yuhe terdengar serak dan terputus-putus. Air mata membasahi jubah hitam Yulan. "Jika ada yang berani menyentuhmu lagi, aku akan melawan mereka sampai mati." Yusan tidak berbicara, tetapi hanya memeluk putrinya erat-erat. Air mata mengalir di wajahnya yang keriput, bercampur dengan debu dan keringat, membuatnya tampak sangat tua dan lelah dalam cahaya merah gelap. Chen Ping berdiri di bawah bayangan di atas tangga batu, tidak bergerak maju. Dia hanya mengamati pemandangan ini dengan tenang, mata ungunya dipenuhi emosi yang kompleks. Jiang Suelan berdiri di sampingnya, mata birunya yang sedingin es sedikit berkaca-kaca. Xuan Zhenzi, tidak seperti biasanya, tetap diam, hanya mengunyah sehelai rumput kering dan mengamati dengan tenang. Gui Qi terkejut, tatapannya tertuju pada Yulan untuk waktu yang lama sebelum akhirnya beralih ke Chen Ping, pupil matanya yang biru tua sedikit menyempit. "Tuan Chen. Anda masuk." Chen Ping tidak menjawab, tetapi hanya mengangguk sedikit. Tubuh Gui Qi menegang, bibirnya bergerak beberapa kali, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Ekspresinya merupakan campuran antara ketersenjingan, ketakutan yang masih membekas, dan emosi kompleks yang sulit untuk didefinisikan. Pada saat itu, tirai hitam di pintu masuk gua diangkat. Sosok kurus lelaki tua itu muncul dari bayang-bayang, punggungnya yang bungkuk tampak sangat tua dalam cahaya merah gelap. Tatapannya pertama-tama menyapu keluarga Yulan, lalu berhenti sejenak pada Chen Ping, dan akhirnya tertuju pada 3 kultivator hantu yang bertanggung jawab mengawal persembahan. Ketiga kultivator itu meringkuk di sudut, wajah mereka dipenuhi kebingungan dan keterkejutan. Mereka mendorong Yulan ke dalam celah itu dengan tangan mereka sendiri dan menyaksikan dia menghilang ke dalam kegelapan. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Suara lelaki tua itu serak dan dalam, mengandung otoritas yang tak terbantahkan. "Kalian bertiga, apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa keluar?" Kultivator parubaya itu berlutut dengan bunyi gedebuk. "Tuan Yuan. Aku benar-benar mendorongnya ke dalam celah. Aku melihatnya menghilang dengan mata kepala sendiri. Aku tidak tahu mengapa, bagaimana. Aku akan masuk dan membawanya keluar." Suara Chen Ping terdengar dari atas tangga batu, tenang dan jelas. Semua mata tertuju padanya secara bersamaan. Pria tua dari dunia bawah itu menatap Chen Ping, mata biru gelapnya dipenuhi emosi yang kompleks. "Kau masuk ke dalam." "Mereka sudah masuk." Chen Ping berkata, "Bukan hanya aku, Suelan dan Lao Xuan juga masuk. Kami menemukan Yulan dan membawanya keluar." "Mustahil." Suara lelaki tua itu terdengar mendesak, "Tidak ada seorang pun yang keluar dari celah itu hidup-hidup selama 10.000 tahun, kecuali..." Suaranya menghilang. "Kecuali orang gila dari 3.000 tahun yang lalu itu." Chen Ping berbicara mewakili dirinya, orang yang menjadi gila setelah keluar dari persembunyiannya. Pupil mata lelaki tua itu sedikit menyempit. Kau mengenalnya?" "Saya sudah menanyakan hal itu." Chen Ping menuruni tangga batu dan berdiri di depan orang tua dari dunia bawah. Alasan orang gila itu bisa keluar adalah karena dia memang gila. Dahi lelaki tua itu berkerut tajam. "Sudah gila. Apa maksudnya ini? Ada sesuatu di dalam celah itu." Chen Ping berkata, "Kabut kelabu, boneka tulang yang dirangkai dari kerangka, dan lapisan demi lapisan susunan ilusi. Yang benar-benar mencegah orang melarikan diri bukanlah boneka tulang, melainkan susunan ilusi. Ilusi-ilusi itu, berlapis-lapis, membangkitkan ketakutan dan obsesi terdalam di hati manusia, menyebabkan mereka kehilangan arah dan tidak pernah menemukan jalan keluar. Sebagian besar orang yang masuk ke sana tewas di tangan boneka tulang atau terjebak dalam susunan ilusi dan mati karena kehabisan energi spiritual." Tatapannya menyapu semua orang yang hadir, tapi orang gila itu berbeda, dia menjadi gila setelah memasuki celah itu. Pikirannya kacau, dan susunan ilusi itu tidak dapat secara efektif mengganggunya. Jadi, dia berhasil melewati susunan ilusi dan menemukan jalan keluar. Namun, bahkan setelah keluar, dia tidak bisa kembali normal. Orang tua dari dunia bawah itu terdiam.
Ketiga kultivator yang mengawalnya saling bertukar pandangan bingung. Suara kultivator parubaya itu terdengar ragu-ragu, lalu, bagaimana dia bisa keluar? Apakah dia juga sudah gila? Dia beruntung. Chen Ping berkata, kami masuk tak lama setelah dia dikirim masuk. Yulan masih hidup saat itu. Kami membantunya memblokir boneka tulang dan membimbingnya melewati susunan ilusi. Orang tua dari dunia bawah menatap Chen Ping untuk waktu yang lama. Berbagai emosi kompleks bergejolak di mata birunya yang dalam, keterzenjingan, keraguan, semacam kelegaan yang tak dapat dijelaskan, dan kesadaran samar, hampir tak terasa, bahwa ia akhirnya menemukan jawabannya. Datang, pria tua itu berbalik, mengangkat tirai, dan berkata dengan suara serak dan dalam, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu secara pribadi. Chen Ping melirik Jiang Xuelan, yang mengangguk sedikit, menandakan bahwa dia bisa pergi tanpa khawatir. Dia mengikuti lelaki tua itu masuk ke dalam gua. Tirai jatuh di belakang mereka, menghalangi cahaya merah gelap dan suara-suara berisik. Pria tua itu duduk kembali di bangku batu hitamnya, sosoknya yang bungkuk tampak seperti patung yang membeku dalam cahaya redup. Dia terdiam lama sebelum berbicara, suaranya serak, retakan itu, tahukah kau apa yang ada di dalamnya? Jiwa iblis yang tertidur, Chen Ping berkata, atau lebih tepatnya, itu dulunya adalah jiwa iblis, telah menyerap jiwa-jiwa orang yang mengorbankan diri untuk memulihkan dirinya. Pria tua dari dunia bawah itu sedikit gemetar. Jari-jarinya mencengkeram lututnya, dan dia tetap diam untuk waktu yang lama, itu, terbangun. Terbangun, Chen Ping mengangguk, tapi ia belum pulih sepenuhnya. Kekuatannya masih sangat lemah, ia hanya bisa memanipulasi kerangka-kerangka itu untuk menyusun boneka tulang guna menjaga celah tersebut. Jika pulih sepenuhnya, ia bisa melahap seluruh jurang dunia bawah. Orang tua dari dunia bawah itu memejamkan matanya. Kerutan di wajahnya tampak lebih dalam di bawah cahaya merah gelap, seperti selembar kertas tua yang telah berulang kali dilipat dan dibuka, setiap lipatannya terukir dengan berat dan kelelahan selama ribuan tahun. Dia membuka matanya, bagaimana kau menghancurkan susunan ilusi itu? Kekuatan kekacauan. Kekuatan kekacauan adalah sumber dari semua hukum, dan ilusi juga merupakan sejenis hukum. Saya dapat melihat pola-pola hukum tersebut dan mengurainya lapis demi lapis, kata Chen Ping. Lelaki tua dari dunia bawah itu memandang Chen Ping dengan ekspresi rumit, retakan itu telah ada selama 10.000 tahun, dan ras hantu telah berkorban selama 10.000 tahun. Kami selalu mengira itu adalah bencana alam, sesuatu yang tidak berdaya untuk kami ubah. Kami tidak pernah menyangka, bahwa itu sebenarnya buatan manusia. Itu bukan buatan manusia, itu adalah jiwa iblis kuno. Jiwa itu terbelah ke dalam jurang oleh Kaisar Abadi, dan sisa jiwanya tenggelam ke dalam celah kehampaan. La menggunakan jiwa-jiwa yang dikorbankan untuk memulihkan dirinya sendiri. Meskipun ia tidak secara aktif membangun susunan ilusi, kekuatannya bocor keluar, secara alami membentuk susunan ilusi tersebut, jelas Chen Ping. Orang tua dari dunia bawah itu tetap diam untuk waktu yang lama. Tatapannya tertuju pada biji merah gelap di puncak gua, dan suaranya terdengar lelah, kelelahan yang akhirnya muncul setelah 10.000 tahun. Dalam 10.000 tahun ini, berapa banyak orang dari klan hantu yang telah meninggal? Begitu banyak orang mereka yang dikorbankan, begitu banyak penjelajah yang tewas, namun mereka bahkan tidak tahu siapa lawan mereka. Chen Ping tidak menanggapi. Dia hanya menatap lelaki tua di dunia bawah itu dengan tenang, menunggu lelaki tua itu melanjutkan ceritanya. Orang tua dari dunia bawah itu mengalihkan pandangannya dan menatap Chen Ping, bisakah kau menghancurkannya? Mampu, wajah Chen Ping penuh tekad, tapi ini butuh waktu. Aku belum cukup kuat sekarang. Aku perlu mencapai kekuatan Dewa Emas Luo Agung untuk menghancurkan jiwa iblis itu sepenuhnya. Tapi sebelum pulih, setidaknya aku bisa menekannya. Tidak akan ada lagi pengorbanan yang dibutuhkan. Tidak perlu pengorbanan, maka seluruh jurang dunia bawah akan dilanda kekacauan, bahkan runtuh. Pria tua dari dunia bawah itu sedikit mengerutkan kening. Jika kau percaya padaku, maka dengarkan aku. Mulai hari ini, hentikan pengorbanan dan tunggu energi yin di celah itu untuk menimbulkan kekacauan di jurang dunia bawah. Di dalam celah itu, aku bukan tandingan orang itu, tapi di luar,
Aku tidak takut padanya. Chen Ping berkata dengan penuh percaya diri. Chen Ping tahu bahwa sekuat apapun energi yin atau energi iblis itu, dia bisa mencernanya. Lagi pula, Chen Ping memiliki beberapa teknik iblis yang unik. Pria tua itu duduk di bangku batu hitam, mata birunya yang dalam tertuju pada Chen Ping, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Jari-jarinya mengetuk ringan lututnya, menghasilkan suara dentuman lembut, sebuah kebiasaan yang dilakukannya saat berpikir, seperti jam kuno yang berayun perlahan. Suara itu bergema di dalam gua, setiap benturan terdengar seperti tabrakan dengan rantai yang tak terlihat. Biji berwarna merah gelap di bagian atas gua berkilauan tanpa suara, memancarkan bayangan panjang dan pendek. Orang tua dari dunia bawah itu menundukkan pandangannya, menatap ujung jarinya yang layu, yang dipenuhi garis-garis yang terukir oleh waktu, masing-masing seperti retakan yang dalam di jurang dunia bawah. Selama 10.000 tahun, tepat 10.000 tahun, dia telah duduk di posisi ini, menjaga celah ini, menyaksikan satu demi satu anggota klan dikirim ke dalam kegelapan, menyaksikan satu demi satu kelompok penjelajah menghilang ke kedalaman susunan ilusi. Sembari melakukan semua ini, dia terus berkata pada dirinya sendiri bahwa itu adalah takdir yang tak terhindarkan. Namun kini ada seseorang yang memberitahunya bahwa takdir ini bisa diubah. Apa kamu yakin? Suara lelaki tua itu serak dan dalam, seperti suara air yang naik dari dasar sumur yang dalam. Begitu pengorbanan berhenti, energi yin di celah-celah akan melonjak keluar dalam jumlah besar, dan kekacauan di jurang dunia bawah akan memengaruhi semua hantu. Bisakah kau menjamin bahwa kau dapat menekannya? Saya tidak bisa menjamin bahwa semuanya akan berjalan sempurna. Suara Chen Ping tenang, tetapi matanya tidak menunjukkan keraguan. Tapi aku jamin aku akan melakukan yang terbaik. Terus berkorban hanya akan memberi makan jiwa iblis itu, membuatnya semakin kuat. Senior, apakah Anda tidak pernah mempertimbangkan ini? Berapa lama siklus lonjakan energi yin di celah tersebut ketika pengorbanan pertama kali dilakukan? Orang tua dari dunia bawah itu terdiam, dan sesuatu berkedip samar di kedalaman mata birunya yang dalam. Awalnya, itu dilakukan setiap 10 tahun sekali. Suara lelaki tua itu begitu lembut hingga hampir tak terdengar, kemudian 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun, dan sekarang, tidak teratur, setiap beberapa hari dibutuhkan pengorbanan. Orang tua dari dunia bawah itu benar-benar tak berdaya, karena pengorbanan telah menjadi semakin sering akhir-akhir ini. Kondisinya semakin membaik. Setiap pengorbanan mempercepat pemulihannya, itulah sebabnya waktu pengorbanannya semakin singkat. Terus mempersembahkan kurban hanya akan berujung pada kematian. Suara Chen Ping terdengar jelas dan tenang, daripada hanya menontonnya pulih perlahan lalu melahap seluruh Netherworld Abyss, lebih baik kita bertindak sebelum ia pulih sepenuhnya. Orang tua dari dunia bawah itu memejamkan matanya. Kerutan di wajahnya, di bawah cahaya merah gelap, menyerupai retakan di jurang, masing-masing terukir dengan beban dan kelelahan selama ribuan tahun. La terdiam lama. Di dalam gua, hanya cahaya merah gelap dari biji yang mengalir tanpa suara, dan suara samar tangisan gembira keluarga Yulan terdengar dari luar gua. Tangisan itu, teredam dan terdengar dari kejauhan, menembus dinding batu yang tebal, namun menembus garis pertahanan terakhir di hati lelaki tua itu seperti jarum yang tajam. Dia membuka matanya, baiklah. Aku percaya padamu. Mulai hari ini, jurang dunia bawah akan menghentikan pengorbanannya. Saat ia selesai berbicara, tubuhnya sedikit membungkuk, seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya, atau seolah-olah ia telah kehilangan tongkat penyangga yang telah membantunya selama bertahun-tahun. Cahaya kompleks terpancar dari mata biru tua itu, campuran antara kelegaan, kekhawatiran, dan tekad yang teguh, seolah-olah seseorang akhirnya mengambil langkah pertama menuju tebing. Chen Ping berdiri dan menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat kepada tetua dunia bawah. Jangan khawatir, senior, saya akan mengurusnya. Pria tua itu melambaikan tangannya, suaranya dipenuhi kelelahan seseorang yang baru saja terbebas dari beban berat. Pergilah. Aku juga perlu istirahat sebentar. Chen Ping berbalik dan berjalan keluar dari gua. Begitu tirai diangkat, cahaya merah gelap kembali masuk, menyorot sosoknya ke dalam bayangan panjang dan ramping.
Suara di luar gua tiba-tiba menjadi lebih jelas, tangisan keluarga Yulan, celoteh para penonton, dan derit jembatan gantung tertiup angin semuanya menyerbu telinganya. Chen Ping berdiri di tangga batu di pintu masuk gua, pandangannya menyapu para kultivator hantu. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas oleh semua orang. Mulai hari ini, jurang dunia bawah akan menghentikan pengorbanannya. Aku akan menangani masalah celah itu. Setelah mendengar itu, keheningan mencekam pun menyelimuti ruangan. Beberapa kultivator hantu yang berdiri paling dekat dengan dasar tangga batu adalah yang pertama bereaksi. Wajah mereka, di bawah cahaya merah gelap, seperti es yang membeku, dan kemudian es itu tiba-tiba retak. Sebagian orang membuka mulut lebar-lebar, sebagian menatap dengan mata terbelalak, dan sebagian lagi mundur setengah langkah seolah sedang mencerna makna dari ketiga kata tersebut. Seketika setelah itu, seperti kayu kering yang terbakar, seluruh tingkat ketujuh dari jurang dunia bawah mendidih. Hentikan pengorbanan. Benarkah? Tidak ada lagi pengorbanan. Tidak ada lagi pengiriman orang ke kematian mereka. Pak Chen yang mengatakannya. Pak Chen yang menyelamatkan Yulan. Penguasa jurang setuju. Penguasa jurang benar-benar setuju. Sorak-sorai, tangisan, dan tawa bercampur menjadi satu, bergema di jurang dan menyebabkan tebing di kedua sisinya bergetar dengan suara berdengung. Beberapa kultivator hantu saling berpelukan dan menangis terseduh-seduh, bahu mereka yang keriput bergetar hebat, seolah-olah mereka meluapkan semua kesedihan dan kemarahan yang telah menumpuk selama 10.000 tahun. Beberapa orang berlutut di tanah dan bersujud ke arah pintu masuk gua orang tua dari dunia bawah. Dahi mereka membentur bebatuan dengan bunyi tumpul, namun mereka sama sekali tidak merasakan sakit. Beberapa orang mendongak ke arah kubah, bibir mereka bergerak-gerak, seolah-olah mengucapkan terima kasih kepada dewa tertentu. Seorang kultivator muda dengan gembira melemparkan artefak magisnya ke udara, hanya untuk ditangkap dan ditampar oleh seorang lelaki tua di sampingnya, yang meraung, "Dasar pemboros. Itu artefak magis." Namun lelaki tua itu sendiri tersenyum, dan senyum itu terbentang di wajahnya, seperti es yang telah membeku selama ribuan tahun akhirnya retak dan membiarkan kehangatan di baliknya keluar. Yusan, sambil menggendong istri dan putrinya, membungkuk dalam-dalam ke arah Chen Ping. Dia tidak berbicara, tetapi punggungnya yang bungkuk sangat melengkung, dahinya hampir menyentuh lututnya, dan punggungnya yang keriput menonjol seperti punggung gunung di bawah jubah hitamnya. Yuhe juga membungkuk, dan Yulan, yang berada dalam pelukan orang tuanya, terisak sambil melirik Chen Ping dengan rasa terima kasih. Tangisan keluarga beranggotakan 3 orang itu bercampur menjadi satu, tetapi bukan lagi isak tangis kesedihan yang mendalam, melainkan kelegaan karena selamat dari bencana. Gui Qi berdiri di pinggir kerumunan, mata biru gelapnya tertuju pada Chen Ping, bibirnya sedikit bergerak. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya semuanya berubah menjadi desahan yang hampir tak terdengar. Desahan itu mengandung rasa lega, syukur, dan harapan yang belum pernah berani dia harapkan sebelumnya. Dia telah hidup selama ribuan tahun dan telah menyaksikan anggota sukunya yang tak terhitung jumlahnya lenyap ke dalam jurang. Setiap tahun ketika dia mengantar kepergian seorang anggota sukunya, dia akan menyaksikan wajah-wajah muda atau tua itu ditelan kegelapan. Dia pikir ini adalah takdir yang tak akan pernah bisa dia hindari, sampai hari ini, sampai orang asing dari umat manusia ini memberitahunya takdir bisa dipatahkan. Chen Ping tidak banyak bicara, hanya mengangguk sedikit, lalu berbalik dan berjalan menuju guanya. Pada hari-hari berikutnya, suasana di Netherworld Abyss terlihat sangat berbeda. Di jurang yang dulunya suram dan mencekam, terdapat beberapa suara yang jarang terdengar di hari-hari biasa. Tawa anak-anak bergema di antara jembatan gantung, sejernih dan setajam lonceng angin. Celotehan lelaki tua itu terdengar dari pintu masuk gua, diiringi suara kepulan asap dari pipanya. Langkah kaki para biksu muda yang berlari di jembatan gantung terdengar padat dan ringan, seolah-olah mereka sedang menebus semua kegembiraan yang telah mereka lewatkan selama bertahun-tahun. Kesuraman dari pengorbanan-pengorbanan itu, seperti awan yang tersingkap oleh angin musim dingin, meskipun belum sepenuhnya hilang, telah menampakkan secercah cahaya yang telah lama hilang. Ketika para kultivator hantu melihat Chen Ping, mereka selalu berhenti di tempat mereka berdiri. Sebagian orang membungkuk,
sebagian sedikit menunduk, dan sebagian lagi hanya melirik penuh terima kasih dan berbisik, "Terima kasih, Tuan Chen." Tatapan itu tidak lagi mengandung pengawasan atau jarak, melainkan kedekatan dan rasa syukur yang tulus, seperti air es yang mencair di musim semi dingin namun penuh kehidupan. Pendeta Tao muda itu menjadi jauh lebih aktif beberapa hari terakhir ini, menghabiskan hari-harinya berlarian bersama anak-anak hantu di jembatan tali. Lebih pendek daripada anak-anak klan iblis, tetapi ia sangat lincah, berjalan di tepi jembatan gantung seolah-olah itu adalah tanah datar. Anak-anak dari klan hantu awalnya agak pendiam, tetapi mereka dengan cepat dibimbing oleh bocah Taois kecil itu untuk rileks dan bergerak bebas. Sosok-sosok kecil itu melesat di antara jembatan tali seperti monyet kecil yang lincah. Xuan Zhenzi duduk di platform di tepi tebing, sehelai rumput kering tersangkut di giginya, mengamati sosok bocah Taois kecil itu, bergumam, "Anak nakal ini lebih bersenang-senang daripada aku. Aku tidak pernah melihatnya seenergi ini ketika aku membawanya melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa kami." Setiap hari, Chen Ping akan duduk bersila di rumput roh yin di dekat celah tersebut, mengalirkan kekuatan kekacauan miliknya dan merasakan perubahan di dalam celah itu. Dia bisa merasakan bahwa, dengan berhentinya pengorbanan itu, kekuatan terpendam yang berada jauh di dalam celah tersebut mulai bergejolak. Kekuatan itu seperti raksasa purba yang terganggu dan perlahan berputar, dan setiap getaran menyebabkan bebatuan di tepi retakan mengeluarkan dengungan yang sangat samar.